Technical View Counseling 29 September 2020 per jam 11 lewat 11 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.2881 dan low 1.2833. Running price bertahan di 1.2853. Oke, akhirnya kembali mengalami kenaikan dan spike ya. Berhasil menembus zona biru sebagai zona resisten dari historical price. Berarti saya coba hapus seperti ini kan. Lalu kemudian Anda bisa lihat ya, di sini zonanya ternyata mirip dengan apa yang sempat kita perkirakan di 2 hari sebelumnya sebetulnya. Ya, apakah dia akan membentuk double bottom atau tidak? Meskipun areal bottomnya cenderung salah satu lebih dalam ya. Berarti kalau seperti ini, area resisten berikutnya akan menjadi penghadang oleh 1.2990 ataupun 1.3000. Yang juga kita bisa menggunakan teritori seperti ini. Ya, ingat bahwa ini dikarenakan zonanya kita curigai sebagai areal double bottom. Atau untuk lebih amannya, sebetulnya Anda bisa menggunakan zona trend channel seperti demikian. Ini sangat membantu Anda. Apalagi kita coba untuk memperkirakan kelanjutan dari kenaikan ini. Karena saya rasa nantinya dia akan mencoba untuk kembali ke dalam zona bullish setelah berita yang saya dapatkan update tentang Brexit berkembang cukup positif karena ada mulai sinyal-sinyal kesepakatan akan terjadi. Tapi kurang lebih hari ini pun akan menjadi penentunya apakah itu berlanjut sebagai kesepakatan ataukah kembali ditunda atau bahkan menjadi polemik di antara kedua belah pihak. So, trend channel yang terbaru, jadi Anda bisa lihat di sini polanya swing low, swing high, swing low, swing high. Nah, yang jadi pertanyaan adalah 1.2907 berhasil ditembus apa tidak? Kalau ya, berarti kita akan mendapati 1.3000. Dengan catatan, areal ini bukan berarti bahwa selalu akan terjadi rejection lalu kemudian dia akan retest terlebih dahulu di 1.26 sekian ya, tapi bisa saja dalam 2 kali sentuhan baik itu sebagai dicurigai sebagai double bottom atau bahkan sebagai trend channel. Nah, dengan demikian potensi untuk kali ini kita sesuaikan dengan potensi candlestick yang terjadi kemarin, artinya kemungkinan kecenderungannya adalah bullish reversal ataupun lebih kepada rebound. Nah, di grafik H4-nya sendiri, pola yang kemarin sempat kita curigai ternyata bukannya di rejection, bukan juga menjadi areal bearish rectangle, malah ternyata dia membentuk letter U ya. Ini adalah huruf U, lalu kemudian zona trend channel atau trend line biru ini ternyata langsung ditembus begitu saja. Ingat bahwa saat satu resisten kuat yang ditembus atau berhasil tembus, maka kecenderungannya untuk mendorong ke atas itu jauh lebih powerful, dan itu yang terjadi kemarin, sehingga ini sangat wajar kita switch strategi kita untuk menjadi areal buy kembali. Nah, tadi pagi pun kalau Anda lihat di areal ini, sebetulnya ini adalah areal pullback yang sangat maksimum, sehingga itulah sebabnya kenapa saya memberikan suggestion untuk melakukan buy kurang lebih di areal 1.2828 hingga 1.2838 dengan target pertama adalah 1.2888 dan target kedua adalah 1.2938. Stop loss silakan gunakan di 1.2768 dan dengan catatan hati-hati karena kemungkinan yang saya nantikan adalah pullback terlebih dahulu, meskipun sekarang sudah ada pullback di zona 56. Ya, kita akan nantikan apakah di sore hari akan terjadi sedikit pullback atau tidak. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 29 September 2020 per jam 11 lewat 15 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1682 dan low 1.1662 dan running price kini bertahan di 1.1674 dan kembali juga dengan zona kenaikan, tapi kemarin kita sempat menantikan zona ini untuk melakukan sell sebetulnya, tapi kita lihat ya, outlook untuk hari ini sedikit berubah karena potensi candle formasi 2 candle terakhir terutama ini adalah tanggal 25 dan ini adalah tanggal 28 ya, jadi bearish candle kemudian ditemani dengan bullish candle. Kalau kita lihat dari zona pembukaannya, oke, let's see, 25 September yang lalu dengan zona penutupan di 1.1630, sementara di tanggal 28 dia dibuka sedikit saja di 1.1631. Jadi ada sedikit gap up ya, ada sedikit kenaikan dan kondisi candlestick
badan candle itu justru menunjukkan 3/4 dari candle tanggal 25. Sehingga ini kita sebut dengan potensial yang kita sebut bullish harami ya. Karena dia melewati 50% area dari body candle sebelumnya, tapi tidak equal dengan badan candle sebelumnya. Yang artinya lagi, hari ini kita akan mengincar zona buy untuk Euro USD. Lalu kemudian zona, lagi-lagi saya tetap ingatkan di 1.1750 kemungkinan itu akan menjadi batu hadangan kita, tapi kurang lebih dengan ekspektasi yang sudah cukup mantap dan baik dari pembicaraan Brexit dan juga termasuk tentang harapan terkait stimulus yang mungkin sedang akan dibahas. Lalu kemudian di grafik keempatnya sendiri, potensi pergerakan kemarin kita asumsikan bahwa zona dari descending triangle kita asumsikan sementara waktu ini selesai ya, dikarenakan dia sudah 3/4 dari tujuan utama yaitu 1.1560, meskipun ini masih tetap terbuka ya. Nah, let's see, kemarin kita sempat kupas area ini ya, kita sempat kupas bahwa kita curiga ini double bottom. Kalau itu benar, artinya sekarang sedang berada nempel kurang lebih di zona neckline ya. Jadi ini adalah neckline-nya. Kalau ini berhasil tembus, maka targetnya tentunya 1.1718 dan 1.1759. Tapi kalau ini terjadi rejection, maka yang kemungkinan terjadi adalah kemungkinan potensial menjadi bearish rectangle. Yang artinya kemungkinan potensi support pertama 1.1624 dan juga target selanjutnya 1.1560 bisa saja kembali muncul. Tapi untuk hari ini, dikarenakan daily chart menunjukkan potensi bullish harami, maka suggest saya untuk hari ini adalah silakan lakukan follow buy atau buy on breakout saat dia menembus zona 1.1682 ataupun 1.1690. Sampai saat ini area tertinggi masih tercatat di 1.1682. Jadi kalau misalkan dia ditembus, silakan follow buy dengan target pertama ada 1.1725 dan target kedua adalah 1.1785. Stop loss silakan gunakan di zona 1.1625. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.